Yo, assalamualaikum, halo sobat tempe, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya. Ada yang bilang subscriber itu penting, ada juga yang bilang subscriber itu nggak penting ya. Dan di video kali ini saya akan bahas, saya akan ungkap penting nggak pentingnya subscriber menurut keluarga tempe ya. Jadi menurut tempe channel, menurut saya pribadi. Jadi ini bukan berdasarkan buku, bukan berdasarkan orang lain ngomong gini enggak. Jadi ini berdasarkan pendapat saya sendiri, oke? Nah, yang pertama, kenapa subscriber itu penting? Karena dia bisa membangun image channel kamu. Seperti contoh, kalau misalkan channel kamu punya subscriber kecil ya, ketika orang menonton channel kamu, menonton video kamu, kecenderungan orang mengklik tombol subscribe itu sangat kecil banget ya, sangat kecil sekali. Jadi kalau orang meskipun videomu bagus, kadang-kala orang itu melihat dari sisi subscriber ya. Oh, ini subscribernya kok masih dikit sih, nanti aja lah saya subscribe kalau nanti subscribernya udah banyak ya. Jadi subscriber itu mempengaruhi ya, jadi mempengaruhi penonton yang nonton video kamu itu. Yang pertama tuh kayak gitu, dia kayak mensugesti orang lain apakah nanti dia ikut subscribe apa enggak, itu nanti biasanya terpengaruh dari jumlah subscriber ya. Ini makanya kenapa saya katakan penting. Tapi kalau menurut pihak YouTube, subscriber itu juga penting. Buktinya ini ada silver play button, gold play button, sama diamond play button, atau sama penghargaan lain-lain kalau misalkan mencapai beberapa juta subscriber itu kan, jadi ada tingkatannya. Nah, itu adalah bukti pengen ngasih tahu bahwa subscriber itu juga penting. Makanya ada penghargaan tersebut ya. Terus kamu bisa lebih pede dengan jumlah subscriber yang lebih besar ya. Bisa ngasih tahu ke orang-orang, "Woi, subscriber saya udah segini." Ya, berarti channel saya dapat kepercayaan orang-orang yang lebih banyak daripada channel kamu yang baru subscribernya. Nah, itu bisa buat ngina itu ya, buat menghujat channel yang masih punya subscriber kecil ya. Tapi jangan lakuin ya, nggak boleh. Terus pentingnya lagi, ketika kalian upload video satu kali, videomu langsung disebar tuh ke subscribermu semuanya. Wah, gitu ya, udah disebar semua nih ya. Jadi berpotensi videomu juga cepet ditonton banyak orang tuh ya. Jadi tanpa harus menunggu rekomendasi dari YouTube, tanpa menunggu dari share ke orang lain, nggak harus. Karena subscriber yang loyal, dia akan selalu nonton dan nongkrongin channel kamu. Dia bakal menunggu terus video baru, video apa lagi ya, the next video. Pokoknya video-video baru dari channel kamu tuh bakal ditungguin sama subscriber setia kamu ya. Ada lagi nih, ketika kalian juga diajak kerja sama endorsement ya, tentu endorsement juga memandang dari segi subscriber kan ya. Gak mungkin orang misalkan subscribernya kecil terus endorsement berdatangan, itu kayaknya nggak mungkin banget ya. Atau jangan-jangan mungkin ya, nggak tahu. Tapi kalau saya rasa sih nggak mungkin lah ya. Pasti mereka akan menyasar channel dengan subscriber yang besar, pasti itu ya. Nah, dari kesemuanya itu, dari hal-hal penting tersebut, intinya adalah semakin subscriber kamu banyak, semakin peluang videomu ditonton banyak, semakin besar pula ya potensi dolar yang bisa kamu dapetin. Jadi gitu sob ya, subscriber, nonton video kamu, no skip iklan, otomatis pendapatan besar dong ya. Nah, itu logikanya di situ, hal-hal pentingnya di situ. Nah, ketika saya bahas hal-hal yang nggak penting soal subscriber, apa itu? Kenapa kok nggak penting subscriber? Subscriber nggak penting ketika kalian udah punya views sendiri. Kok bisa bang? Maksudnya gimana? Jadi pendapatan yang kalian peroleh dari YouTube itu nggak berpengaruh terhadap jumlah subscriber. Entah subscribermu kecil atau besar. Ini yang saya maksud, ini yang udah daftar monetisasi ya, udah bergabung sebagai program partner YouTube loh ya. Jadi berarti channelnya udah ada iklan nih ya. Kita ngomong channelnya udah ada iklan. Jadi nggak peduli. Misalkan kalian punya 1000 subscriber, viewsnya jutaan, dengan orang yang viewsnya ratusan ribu atau jutaan tapi penontonnya di bawah jutaan, itu nanti penghasilannya pasti lebih banyak yang viewsnya gede dong. Jadi subscriber itu nggak pengaruh soal pendapatan YouTube. Yang mempengaruhi pendapatan YouTube adalah
iklan yang ditonton atau yang diklik ketika mereka tayang dalam tayangan videomu. Itu sob ya. Ya karena memang rumus YouTube gitu ya. Video plus views keluar dolar. Nah itu nggak mungkin video plus subscriber terus dapat dolar. Nggak gitu mainnya. Video views ya udah otomatis nonton iklan kan, ya udah dapat tuh penghasilan ya. Tapi kalau saya melihat dari rumus YouTube, itu subscriber ternyata lebih banyak pentingnya daripada nggak pentingnya. Karena apa? YouTube sendiri punya penghargaan yang tadi udah kita bahas ya, udah punya penghargaan buat subscriber dan masuk dalam persyaratan menjadi program partner YouTube ya, yaitu 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Bayangin kalau kalian nggak mencapai 1000 subscriber ya, nggak mungkin dong ya. Karena YouTube itu bukan hanya sekedar cari duit sebenarnya ya, tapi berbagi soal ilmu, berbagi soal hal-hal yang menarik, dan terlebih kita bisa membangun sebuah komunitas di situ. Tentu saja komunitas yang sehat dan benar-benar bisa mendukung perkembangan channel kita. Jadi ibaratnya itu ada timbal balik antara subscriber sama content creator ya. Memang subscriber adalah bonus ketika kita bikin video dan orang lain suka, otomatis tanpa kita minta pun pasti dia bakal subscribe. Itu artinya kita memang dapat kepercayaan dari mereka. Banyak mereka yang mau memulai jadi YouTuber itu bingung. Wah, saya ini bikin konten apa? Bikin channel apa ya? Vlog udah ada, kuliner udah ada, terus wisata udah banyak, mukbang, react, terus game apalagi, aduh banyak banget. Nah, ini yang harus kalian ketahui ya. Ketika kalian dari langkah pertama udah bingung, ya udah kalian bakal jadi stuck aja di situ, nggak kemana-mana, maju enggak, mundur enggak, kalian cuma noleh gitu. Jadi sebaiknya pikiran kalian apa, passion kalian apa, lakuin, karena semua pasti butuh proses ya, nggak bisa langsung instan, pasti butuh proses. Yang terakhir buat subscriber saya, thank you buat kepercayaannya selama ini yang masih setia bareng Tempe Channel. Saya akan kasih tahu apapun yang saya tahu, semua yang saya share adalah berdasarkan pengalaman dan pemikiran saya pribadi. Oke sobat Tempe, makanya klik tombol subscribe ya, biar gak ketinggalan info terbaru selanjutnya dari Tempe Channel. Oke, see you next time, bye bye.